Jadi berhentilah meniru-niru ide atau opini dari budaya ada sekeliling atau dunia. Tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus. Dengan apa? Merubah cara berpikir kita. Makanya kenapa ada banyak anak Tuhan yang bisa saja berada di dalam gereja bertahun-tahun melayani Tuhan. Tapi hidupnya belum tentu berubah. Kenapa? Karena cara berpikirnya gak pernah mau dirubah. Kita memasuki di bulan terakhir di tahun ini di dalam tema besar kita yaitu momentum dan movement. Dan di bulan Desember ini tema kita adalah kingdom lifestyle atau gaya hidup kerajaan. Saudara tahu nggak bahwa ada pernyataan budaya di dalam gereja ini? Kalau saudara lewat dari pintu depan eskalator lalu lihat masuk ke lobi dan saudara lihat di sebelah kanan ada satu wall di situ yang ada foto-foto. Dan di situ tertulis loving God, loving people, and creating lifestyle. Ini adalah gaya hidup yang kita mau bangun di dalam gereja ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi mengasihi people. Dan kita juga orang yang menciptakan atau membangun sebuah gaya hidup. Nah artinya bahwa setiap jemaat GKS Balikpapan diharapkan untuk bisa dilihat hidupnya dalam 3 hal ini. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dan menciptakan sebuah gaya hidup. Maksudnya apa gaya hidup? Saya selalu ingatkan bahwa gaya hidup itu bukan bicara tentang kita berpakaian casual, kita pakai celana jeans bolong. Bukan itu. Gaya hidup yang saya maksud adalah bahwa setiap anak Tuhan sebagai orang-orang Kristen itu punya gaya hidup yang seharusnya berbeda dengan gaya hidup dunia. Katakan amin. Nilai-nilai yang kita hidupi itu berbeda dengan nilai-nilai yang dunia ajarkan. Minggu lalu Pastor Hendra membagikan kepada setiap kita bahwa jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya datang ke ibadah, lalu bahkan ada yang melayani, tapi kita jadi orang yang karatan di dalam gereja. You get the point? Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita terima setiap minggunya itu gak jatuh di tanah yang tepat, di tanah yang subur. Dan kita izinkan itu untuk Tuhan berikan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu yang menghasilkan buah dan hidup kita mengalami perubahan. You get the point?
Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang setiap benih kebenaran firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan dan itu yang dimakan oleh burung, diinjak-injak oleh orang, dan setiap minggu kita datang, hidup kita nggak ada ngalami perubahan apapun. You get the point? Nah, saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, The Influencer. We are the influencer. Kita semua adalah orang-orang yang memberikan pengaruh. Kita nggak perlu menunggu follower kita banyak baru kita bisa disebut seorang influencer. You get the point? Kita nggak perlu tunggu banyak orang yang like postingan kita, story kita, feed kita, atau video yang kita upload di Instagram, di TikTok, di YouTube, baru kita disebut seorang influencer. No. Tapi Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya adalah seorang influencer. Katakan amin. Saya nggak bilang bahwa tadi itu not good, enggak. Kalau saudara seorang influencer betulan, puji Tuhan. Kita ngopi bareng. Kenapa? Karena saya pengen ngobrol sama saudara. Saudara harus pakai influence saudara untuk menginfluence lebih banyak orang lagi. Yesus mengajarkan satu hal di khotbah di bukit. Dia mengatakan demikian bahwa Matius 15 ayat 13 sampai 16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus sedang mengajarkan dan Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kamu akan menjadi terang dan garam. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kamu bisa menjadi terang dan garam. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu dapat memilih untuk menjadi terang dan garam. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu mungkin adalah garam dan terang. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dan garam dunia. Nah, kalau bicara tentang garam dan dunia, Yesus sedang menandakan sebuah identitas kepada murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Saudara tahu bahwa di tempat yang hambar, garam itu mempunyai daya pengaruh yang besar. Di tempat yang gelap, terang juga punya daya pengaruh yang besar. Nah, kalau bicara tentang lampu, seberapa besar watt dari lampu itu menentukan seberapa besar terang dari lampu itu sendiri, betul ya? Kalau kita punya lampu di dalam rumah kita taruh di kamar, ada satu lampu kita pasang, mungkin lampu dengan ukuran 5-7 watt sudah cukup untuk menerangi satu ruangan. Tapi kalau kita ingin menerangi satu stadion sepak bola, kita nggak cukup dengan lampu 5-7 watt. Kita perlu lampu 10-20 megawatt. Saya coba research. Sama seperti AC yang mengatur ruangan. Kalau saudara punya AC di dalam rumah, kamar saudara nggak terlalu besar. Saudara pasang AC setengah PK, 3/4 PK mungkin cukup. Mungkin 1 PK udah kedinginan. Tapi kalau ruangan lebih besar dibutuhkan kapasitas AC yang lebih besar. Suhu nggak akan pernah berubah kalau AC-nya kekecilan. Saudara ngerti maksud saya? Kalau ruangan ini besar dan AC ini nggak sentral, AC ini pakai AC 1 PK, maka ruangan ini nggak akan terasa ada dinginnya. Tapi seberapa besar kapasitas dari AC itu yang akan merubah suhu yang ada di dalam ruangan ini. That's what we call influence. You get the point? Pastor, saya punya
kapasitas hanya sebatas saya hanya bisa mempengaruhi, masih dalam kapasitas mempengaruhi keluarga saya. That's okay. Kalau saudara bisa memberikan pengaruh kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, that's very basic. That's okay. Saya belum bisa seperti pastor, saya belum bisa seperti leader saya belum bisa seperti ini. That's okay. Tapi yang saya mau katakan bahwa you grow in your influence. Bertumbuhlah dalam pengaruhmu sehingga pada saat dimanapun saudara berada di kantor saudara ketemu orang, saudara berada di lingkungan saudara memberikan pengaruh yang signifikan di mana saudara berada. Pastor, saya ini masih seorang staff loh kalau di kantor. Aku nih bawahan, aku nih gak ada pengaruh, aku gak punya tim, aku gak punya staff. Siapa bilang saudara gak bisa kasih pengaruh? Saudara bisa pengaruhi pimpinanmu. Saudara bisa leading ke atas atau di leading up kepada pemimpinmu. Dengan memberikan teladan, memberikan contoh. Sehingga dimanapun kita berada kita bisa memberikan influence. Sama halnya Yusuf, kalau saudara ingat Yusuf, bagaimana Yusuf adalah seorang budak, seorang hamba tapi bisa memberikan influence yang besar buat Potifar. Yang adalah tuannya, you get the point. Jadi kita gak bisa menyempitkan cara berpikir kita lalu berkata bahwa aku hanya bisa memberikan influence kalau saya sudah begini, kalau saya sudah begitu, kalau saya sudah begitu, kalau saya sudah ada di situ. No, tetapi setiap kita adalah garam dan terang dunia. Katakan amin. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita grow our influence sebagai seorang influencer supaya pengaruh kita menjadi lebih besar. Yang pertama adalah converted life, hidup yang berubah. Kalau hidup kita sama dengan dunia, gak ada hal yang kita bisa pengaruhi kepada dunia. Kalau kita sendiri punya gaya hidup, cara berpikir, mindset, perilaku, nilai yang kita hidupi, pola pikir kita sama dengan dunia. Maka gak ada hal yang kita bisa pengaruhi. Nah, menariknya di sini, jangan sampai kita menjadi orang yang memang telah diselamatkan tetapi tidak diubahkan. Saudara bercatat ini. Saved but not converted. Diselamatkan sih, tapi hidupnya gak berubah. Saya terima Yesus, saya terima pengampunan, hidup saya ditebus, hidup saya diampuni, saya diselamatkan. Mati masuk surga, jaminan kekal. Katakan amin. Tapi di dalam hidup di dalam dunia ini gak berubah hidupnya. Nah, ada orang-orang yang berpikir bahwa mau ngapain ya? Gue harus berubah. Perlunya apa untuk saya berubah? Udah saya begini aja, saya udah terima Yesus, saya udah aman, saya sudah mati masuk surga, mau ngapain lagi berubah-berubah? Saya mau kasih tahu saudara, itu kekristenan yang sangat dangkal. Karena yang saudara pikirkan is about yourself. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya Yesus, kita mengikuti Yesus, kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Yesus. Dan Tuhan pimpin hidup kita sampai kepada tujuannya. Bisa katakan amin. Jadi sangat mungkin seseorang untuk bisa menerima kasih Kristus atau kasih Tuhan dan diselamatkan, tapi belum tentu dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan karena hidupnya tidak mau dirubahkan. You get the point? So, kita harus belajar GKS Balikpapan. Jadilah jemaat Tuhan yang saya terima keselamatan daripada Tuhan. Tapi saya siap diubahkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tapi juga kasih karunia sama untuk mengubahkan kehidupan kita. Menjadi segambar dan serupa dengan dia. It's the same grace. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa pada saat saya sudah terima Yesus, hidup gue ngaco aja gitu. Kalau kita seperti itu, maka kita lupa jati diri kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Di
di mana kita seharusnya bisa memengaruhi orang lain. Kalau kita sama kacaunya, sama hancur-hancurannya dengan orang dunia, sama values yang salah dengan dunia, maka kita nggak bisa akan berikan pengaruh apapun kepada dunia. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini ayat yang udah sering banget kita dengar di dalam gereja ini. Jangan kamu jadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau ayat ini diulang-ulang dalam gereja ini, artinya Tuhan sedang ingin mengajarkan setiap kita bahwa jangan sama dengan dunia. Coba ngomong gitu, jangan sama dunia bro. Tapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Artinya cara operasimu tuh harus berbeda dengan cara beroperasinya dunia. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam TPT yang dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. But inwardly transform by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Jadi berhentilah meniru-niru ide atau opini dari budaya ada sekeliling atau dunia. Tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus. Dengan apa? Merubah cara berpikir kita. Makanya kenapa ada banyak anak Tuhan yang bisa saja berada di dalam gereja bertahun-tahun. Melayani Tuhan. Tapi hidupnya belum tentu berubah. Kenapa? Karena cara berpikirnya gak pernah mau dirubah. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Saudara tahu gak? Hadirat Tuhan yang kita terima. That's empower us to change our mind. Jadi hadirat Tuhan itu bukan sekedar kita mengalami damai sejahtera. Lalu kita nangis-nangis di hadirat Tuhan. Which is itu juga saya alami. Tapi hadirat Tuhan yang kita terima, yang kita alami. That's empower us to change our mind. Untuk merubah cara berpikir kita. Ketika firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Saya gak mau kita jadi anak Tuhan yang di dalam gereja mengalami hadirat Tuhan yang sangat penting yang kita perlukan hidup kita. Tapi hanya sekedar mengalami sensasi, lalu pada saat sudah selesai mengalami hadirat Tuhan, saudara pulang, hidup saudara gak berubah. Kenapa? Karena pikiran saudara gak mengalami perubahan. Di dalam NLT dikatakan, don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi izinkan Tuhan mentransformasi hidupmu menjadi orang yang baru dengan merubah cara berpikirmu. Gimana caranya? Melalui firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Setiap hari pada saat saudara baca, yang saudara-saudara lihat di TikTok, yang saudara-saudara lihat ada di YouTube, yang saudara lihat postingan seseorang, yang pada saudara terima di setiap hari minggunya. Let the word of God change your mind. Maka hidup saudara akan mengalami perubahan. Kalau kita nggak mau berubah cara berpikir kita, berarti kita masih meniru perilaku dan kebiasaan dunia. Dan Alkitab mengatakan dengan demikian kita nggak jadi tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang menyenangkan Dia. Sempurna dalam bahasa aslinya yang utuh, yang mature, yang dewasa. Artinya kalau kita nggak merubah cara berpikir kita, makanya kita nggak dewasa-dewasa dengan kata lain. Di dalam gereja ini saya encourage setiap saudara setiap kali datang, makanya kenapa saya encourage untuk saudara catat, saudara terima itu dan izinkan firman Tuhan itu merubah cara berpikirmu. Kalau hidup yang saudara mengalami perubahan, maka perilaku saudara berubah, cara berpikir saudara berubah, gaya hidup saudara berubah. Ada banyak orang yang berusaha untuk berubah dengan sendirinya. Pastor, saya orangnya tadinya gak sabar. Sekarang saya tahu firman Tuhan mengajar saya untuk kasih itu sabar. Jadi saya berusaha untuk saya tetap sabar.
Ada lagi orang yang berpikir bahwa pastor saya tadinya orangnya kasar. Saya tahu saya salah. Saya kalau dengar kebenaran firman Tuhan, saya merasa bahwa aduh saya harus berubah. Saya harus jadi orang yang lemah lembut. Pastor saya tadinya orangnya suka dosa. Saya belajar untuk hidup kudus. Kayaknya saya harus kudus. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kuduslah engkau. Karena Allah kudus. Pastor tadinya saya gak suka firman Tuhan. Tapi karena pastor suruh kita baca firman Tuhan. Jadi saya harus baca firman Tuhan. Renungkan setiap hari. Saya berusaha pastor untuk baca firman Tuhan setiap hari. Posting ayat tertentu kalau perlu supaya saya terlihat sebagai orang yang membaca firman Tuhan. Ini saya katakan ini adalah saudara berusaha untuk memodifikasi perilaku saudara. Tanpa saudara mentransformasi apa yang ada di dalam saudara. Makanya gak pernah berhasil. Makanya gak pernah konsisten. Makanya kadang up, kadang down. Kadang mesti diingetin lagi. Kadang harus dinasihati lagi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memodifikasi perilaku kita tanpa merubah apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang terjadi adalah kegagalan. You get the point? Jadi berubahlah oleh pembaruan pikiran. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk transform our mind. Lambat laun akan berubah. Lambat laun tadinya kita gak suka firman Tuhan, kita akan jadi orang yang suka firman Tuhan. Lambat laun tadinya kita suka dosa, lambat laun kita berubah. Karena kita semakin mencintai firman Tuhan dan kita izinkan itu merubah pikiran kita. Terjadi sesuatu di dalam saudara, that's what we call grace and truth. Terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita berubah. Dan itu yang saya katakan kita bisa menjadi seorang influencer. Pastor, saya sudah coba baca Alkitab, saya udah coba baca setiap hari, tapi saya gak ngerti apa-apa pastor. Terus saja baca. Nanti Roh Kudus akan tolong, kasih pengertian. Kalau saudara tertanam dalam home, tanya leadermu. Kalau saudara ada waktu, ketemu saya, ngobrol. Pastor, kalau bagian ini apa? Tapi terus baca, terus gali, terus baca. Aku gak ngerti pastor, baca terus. Nanti Roh Kudus akan kasih pengertian, kasih pemahaman. Kayak dalam ibadah nih, pada pagi hari ini, catat, responi. Nanti pulang baca ulang kembali. Kalau perlu nonton kembali YouTube-nya di hari Senin atau Selasa. Jangan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak-injak orang dan ini makan oleh burung. Yang mengerti katakan amin. Saudara perhatikan ini. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Pada saat kita terima Yesus di dalam ruangan ini misalnya, saudara pulang ke rumah, saudara keluar, ketemu teman, saudara pergi ke kantor besok. Nggak ada yang tahu bahwa saudara sudah diselamatkan. Karena keselamatan nggak bisa dilihat oleh mata. You get the point? Tapi buah keselamatan yang kita lahirkan, yaitu hidup yang berubah. Itu yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh orang. Saya ulangi lagi. Keselamatan yang kita terima oleh karena karya Yesus itu enggak bisa dilihat oleh orang. It's only you and God, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bahwa engkau membuka hati, menerima Yesus, menerima keselamatan yang diberikan. Kalau saudara gak ngomong, gak ada yang tahu. Tapi buah yang kita hasilkan, yang lahir dari hidup kita, dari keselamatan yang kita terima, itu bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Dan itu yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Katakan amin. So grace and truth are the root of salvation. Converted life is the fruit of salvation. Jadi kasih karunia kebenaran itu adalah akar dari keselamatan yang kita terima di dalam Yesus. Tapi hidup yang berubah adalah buah
dari keselamatan yang kita terima dari Yesus. Makanya ayat tadi kita baca katakan, hendaklah terangmu bercahaya atau bersinar terang di depan orang. Kenapa? So let the fruit of your life, your comforted life, itu kelihatan makin terang. Sehingga orang-orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang sama bajingannya dengan orang-orang berdosa, sama brengseknya, gak ada bedanya dengan dunia. Maka Bapak di sorga gak akan pernah dipermuliakan. Ya kan boy? Katakan comforted life. Hidup yang berubah. Dunia membutuhkan gereja yang relevan, gereja yang signifikan, yang memengaruhi mereka. Orang-orang perlu melihat hidup kita yang berubah karena firman. Kita gak bisa berubah karena, karena saya jadi anak Tuhan, saya harus berubah. No. Tapi biar mereka berubah melihat karena dari dalam hidup kita berubah. Kenapa? Karena cara berpikir kita berubah. Dunia bukan membutuhkan orang Kristen yang makin agamawi dan religius. Tapi dunia membutuhkan orang Kristen yang semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Satu kali Kate datang sama saya. Nggak tahu dia duduk di sini. Saya kemarin mau ngomong ini aja, saya konfirmasi lagi sama dia. Nggak tahu gimana out of the blue dia datang masuk kamar. Dia tanya sama saya gini, Dad, do we have to be religious? Haruskah kita ini menjadi seseorang yang religius gitu? Dengan kurang lebih begitu. Lalu waktu saya dengar itu, saya tanya kembali, maksudmu yang disebut religius itu seperti apa? Ya religius. Jadi orang yang kelihatannya rohani gitu. Lalu saya dapat hikmat Tuhan. Lalu saya ngomong sama dia. God has called us not to be religious. But He called us to be like Jesus. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang yang religius. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Karena antara religius dengan orang yang serupa dengan Yesus, itu dua hal yang berbeda. Dan saya kasih jelas sama dia, 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, kamu bisa melihat perbedaan antara orang Farisi sama Yesus. Dua jenis pribadi yang berbeda. So God call us to be like Jesus, not like Pharisees. Orang yang cuma kelihatannya religius di depan, tapi di dalamnya kematian, seperti yang Yesus katakan. Tapi kalau saudara inwardly change, transform dari dalam keluar, maka saudara akan lihat bagaimana bukan semakin religius saudara, tapi saudara semakin segambar dan serupa dengan Dia. Semakin kita berubah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, semakin hidup kita berpengaruh. Beberapa waktu lalu saya peraker di Bali. Jadi saya ketemu orang-orang yang ngobrol, tinggal dalam satu rumah dengan kamar yang banyak. Ngumpullah semua leader-leader dari perusahaan. Mulailah orang punya gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang diet, ada yang lari pagi. Lalu waktu siang itu saya lagi makan siang, lagi duduk dengan seseorang yang berubah. Yang tadinya badannya berisi gitu, gemuk, berubah jadi kurus. Wow, saya bilang lu kurusan banyak banget ya. Lalu dia cerita, saya pergi ke dokter gizi, saya menghindari makan gorengan, saya menghindari makanan yang processed food, saya menghindari gula, saya menghindari tepung-tepungan, saya begini, saya begitu, saya begini. Saya catat loh, bentar ya gue catat ya. Apa tadi? Gorengan. Oke, deep fry.
Saudara deep fry. Makanan yang direndam sama di minyak, lu hindarin. Tepung lu mesti hindarin. Gula, gini gitu. Dia jelasin semua. Dan saya catat, dia tanpa saya sadari, dia sedang memberikan pengaruh sama saya. Kenapa? Karena saya lihat dia berubah. Physically. Kalau saudara ketemu seseorang yang badannya masih 130 kilo. Dan dia berusaha untuk ngomong sama saudara, memengaruhi saudara tentang makanan sehat, pola hidup sehat, dan bicara tentang olahraga yang sehat. Saudara terpengaruh apa enggak? Saudara bilang, aduh dalam hati, lu aja gak berubah, lu jangan ngomong sama gua. That's what we call Pharisees. Tapi kalau tadi saudara 130 kilo, tiba-tiba saudara menjadi 75 kilo, 80 kilo. Dalam waktu sekian bulan, wow. What happened to you? Yang penting jangan sakit ya. Jangan karena kena gula sakit lalu kurus. Nggak, apa yang terjadi sama kamu? Oh sana karena saya ganti pola hidup, saya mulai olahraga, saya mulai makanan sehat, wow. Dan saya ketemu orang yang tadinya hasil darahnya ancur-ancuran. Badannya besar, jadi kurus. Tadinya ancur-ancuran, udah kena diabetes level 2, kolesterolnya tinggi semua, mentok. Asam urat, segala macam. Begitu dia ganti pola hidupnya, cek darah, hilang semua. Dan gue mau denger lu yang kayak begini. Kenapa? Karena lu berubah. Ya gitu poin sih, ngerti gak maksudnya? Tapi kalau saudara masih yang gemuk gak jelas, lalu saudara ngomong soal pola hidup yang sehat, saudara mencoba ngomong makanan yang sehat, nanti dulu, lu berubah dulu dong. Comforted life. Hidup yang berubah. Kalau saudara berubah, orang akan melihat bahwa saudara akan punya pengaruh yang lebih besar. Kalau saudara tadinya ngerokok parah, sehari gak tahu 3 bungkus mungkin. Orang bilang lu dulu ngerokok kayak lokomotif. Sekarang saudara berhenti. Total. Wah gue lihat udah gak ngerokok lagi. Kok bisa? Gue ceritain. Pada saat saudara bersaksi di situ. Pengaruh saudara mulai terjadi di situ. You get the point. Yang kedua. Bagaimana kita grow our influence. Yang kedua adalah purpose of God. Sebagai anak Tuhan, kita itu harus hidup digerakkan oleh tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita hanya kita bisa temukan di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Kita boleh punya apa saja. Kita boleh kejar mimpi kita apa saja. Sampai kita berjumpa dengan Yesus, maka kita baru akan menemukan sesungguhnya kenapa dan tujuan apa kenapa saya hidup. Pastor saya punya mimpi saya akan punya usaha ini. Pastor saya punya mimpi untuk punya properti ini. Saya mimpi akan punya uang sekian. Saya akan punya begini, saya akan punya begitu. That's okay, that's fine. Karena setiap orang juga harus punya mimpi. Tapi sampai kita ketemu Yesus, mengalami Yesus, baru sesungguhnya kita bisa melihat kenapa saya bisa ada dalam dunia ini. Why? Dan apa itu? Filipi 3:7-8 dikatakan tetapi, Paulus ngomong gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena siapa? Karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus ngomong gini, karena Kristus, sekarang saya berjumpa dengan Yesus, semua
yang saya anggap itu keuntungan, yang saya anggap penting, yang saya anggap membanggakan saya, yang saya anggap sebuah pencapaian saya. Yang saya anggap saya kalau beruntung banget saya mendapatkan itu. Yang saya anggap itu adalah mimpi saya, yang saya anggap itu adalah tujuan saya, menjadi sesuatu yang merugikan, gak ada artinya. Karena saya berjumpa dengan dia. Dikatakan bahwa karena pengenalan akan Yesus lebih mulia dan lebih berharga dari semuanya. Apa sih yang membuat seseorang bisa melepaskan sesuatu yang berharga? Apa sih yang membuat seseorang berani untuk melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya? Kalau dia ketemu sesuatu yang jauh lebih berharga. Makanya dia bilang berharga. Dia bisa lepaskan. Saudara ingat ada satu kejadian di dalam Alkitab di mana waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, menjumpai murid-muridnya. Jadi itu Simon Petrus waktu itu. Dan ada Yakobus, ada Yohanes. Mereka habis nangkap ikan semalam-malaman. Ingat ceritanya ya? Nangkap ikan semalam-malaman, mereka gak dapat apa-apa. Lalu Yesus hampiri mereka di tepi danau. Yesus khotbah, lalu Yesus numpang di perahunya dan minta bertolak lebih dalam. Betul ya? Singkat aja supaya saudara paham. Pada waktu Yesus ngomong sama mereka, ngomong sama Simon Petrus, tebarkan jalamu. Pada saat mereka tebarkan jala itu, kita tahu dapat ikan yang banyak luar biasa. Sampai perahu mereka hampir tenggelam dan jalannya hampir koyak, firman Tuhan katakan. Tapi perhatikan, yang menariknya pada saat mereka sampai ke tepi danau, pada saat di atas perahu Yesus mengatakan bahwa come and follow me. Mari datang ikut aku jadikan kamu penjala manusia. Yesus kasih sebuah purpose. Yesus menyatakan purpose kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Sampai di pinggir danau, ikan yang tadinya mereka butuhkan, yang mereka cari semalam-malaman, mereka bisa tinggalkan itu dan mereka pergi mengikuti Yesus. Apa yang membuat mereka bisa ikan yang banyak itu? Mereka nelayan, mereka butuh ikan untuk hidup. Untuk menghidupi hidupnya. Bisa dia tinggalkan, lalu dia pergi mengikuti Yesus. Why? Because of the purpose of God. Maka kata, marilah ikut aku. Baru purpose-nya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara gak akan bisa menjadi penjala manusia kalau saudara belum ikuti Yesus. Dengan kata lain, saudara gak akan bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Kalau saudara dan saya belum ikut Yesus. Saudara kalau baru dengar pesan ini dan berkata, bedanya apa? Aku udah percaya Yesus kok. Saudara boleh buka nanti cari di YouTube. Tanya di meja greeter. Saya pernah khotbahkan apa bedanya antara percaya Yesus sama mengikuti Yesus. Kita bisa jadi orang yang percaya Yesus tapi belum tentu ikut Yesus. Tapi kalau kita udah ikut Yesus, pasti kita adalah orang yang percaya Yesus. Katakan amin. If you want to find a greater purpose in our life, we have to follow Jesus. Kalau kita ingin menemukan sebuah tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita, we have to follow Jesus. Yang mengerti katakan amin. Dan semakin kita berjalan dalam tujuan Tuhan, semakin besarlah pengaruh yang kita bisa berikan. Sebaliknya, kalau orang tanpa tujuan akan lebih mudah dipengaruhi. Dia akan lebih mudah bingung, dia akan lebih mudah frustasi, dia akan lebih mudah menyerah. Nah, kalau orang aja masih bingung sama dirinya sendiri, bingung dengan masa depannya, bingung dengan hidupnya, gak ada pengaruh yang dia bisa berikan. Tapi kalau dia sudah firm dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya, gak ada yang bisa menggoyahkan dia. Saudara bayangkan, kalau ada seseorang lomba lari tapi garis finishnya gak ada. Siapa yang suka lari di sini? Maraton, lari 5K, 10K, half marathon mungkin.
Garis start. Saudara lari. Lalu saudara tanya panitianya, finishnya di mana? Nggak tahu, panitianya bilang. Bapak lari aja. Kira-kira apa yang terjadi kalau saudara lari nggak ada garis finishnya? Bayangkan kalau orang naik pesawat nggak tahu tujuannya kemana. Maka saudara, kalau kita naik pesawat, jelas di boarding gate-nya jelas. Pesawat nomor sekian, kodenya sekian, tujuannya kemana. Boarding pass-mu harus sesuai. Sampai di pesawat pun, waktu kita ditanya minta boarding pass-nya di mana, pramugari juga akan ngomong, pesawat ini tujuan ke Jakarta Pak. Terima kasih. Sama saya juga ke Jakarta. Waktu dia pengumuman awal, dia ngomong selamat pagi, para penumpang yang terhormat, pesawat ini nomor sekian menuju ke Jakarta. Jelas. Coba saudara bayangkan kalau pramugari itu bisa ngomong pesawat ini kodenya sekian, nggak tahu mendarat di mana. Kira-kira saudara tetap di pesawat apa sudah turun dari pesawat? Coba bayangkan kalau orang hidup tanpa tujuan. Saudara bayangkan orang main sepak bola nggak ada gawangnya. Ini lagi pada rame di sini, kita punya klub bola. Coba sudah main bola nggak ada gawang. Prit, bakbuk, oper-operan bola, gawangnya nggak ada. Kapan selesainya itu permainan? Bayangkan saudara kalau main golf lubangnya nggak ada. Hari itu terjadi kesalahan teknis dari pengelola lapangan golf. Saudara udah di green, saudara udah pukul, udah sepak, udah keren, jatuh di green, di greennya, jatuh, lupa lu dilubangin sama pengelolanya. Saudara bingung bolanya mau masukin kemana ini? Saudara bayangkan kalau orang menikah juga tanpa tujuan. Tujuannya hanya sedangkal karena sudah umur, karena sudah cinta, karena sudah saling cocok, karena orang tua sudah setujui. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas pernikahan kita. Tuhan punya tujuan atas keluarga kita. Kalau kita bangun sesuai dengan tujuan Tuhan, maka hidup kita di area itu akan berdampak. So redefine atau definisikan ulang tujuan hidup Tuhan dalam hidup saudara. Tanyakan ini, saudara catat aja, just quick. Tanya Tuhan, kenapa saya tertanam di gereja ini? Tanya, Tuhan kenapa ya saya harus di GKS Balikpapan? Tanyakan Tuhan, kenapa saya harus tinggal dan hidup di Balikpapan? Kenapa saya harus dipindah sih? Dulu saya lahirnya di kota ini, saya dulu kerja di kota ini. Kok saya bisa ada di Balikpapan sekarang Tuhan? Tanya dong. Coba tanya sama Tuhan, kenapa saya kerja di perusahaan ini? Ya habis waktu saya ngelamar kerja, saya diterimanya di situ. Tanya kenapa Tuhan, kenapa harus di situ? Tanya Tuhan, kenapa saya punya bisnis ini? Kenapa ya Tuhan? Oh karena ini dari orang tua saya dipercayakan. Ya kenapa mesti kamu yang harus nerusin? Why? Tanya Tuhan, kenapa saya harus sekolah di sini, kenapa enggak di sekolah yang itu? Tanya Tuhan, kenapa saya harus kampusnya di situ, bukan di kampus itu? Tanya Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ketemu si A, bukan ketemu si B? Tanya Tuhan. Karena pada saat saudara ingin tanya pada Tuhan, you will find the purpose. Pastor, saya nggak pernah kepikiran sih. Ya makanya saya minta saudara mikirin pada siang hari ini. Katakan amin. Saudara catat ini, tujuan Tuhan itu selalu lebih besar daripada diri kita. It's always bigger than us right now. Makanya saya tulis gini, the purpose of God cannot be reached with our default life. Tujuan Tuhan itu gak bisa kita capai dengan hidup bawaannya kita. Makanya we need to transform. Makanya kita butuh berubah. Diubahkan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tujuannya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu selalu lebih besar daripada diri kita. Dan kalau kita mau diubahkan, Tuhan bisa bawa kita masuk sampai kepada tujuannya. Katakan amin.
Yang terakhir. Watch your neighbor. Perhatikan tetanggamu. Anak Tuhan itu hidup di dalam dua area. Setiap saudara dan saya. Kalau kita jadi orang yang mengikut Yesus, kita adalah orang yang hidup di dalam dua lingkungan, dua area. Yang pertama adalah area di mana kita tertanam. Area di mana kita bertumbuh. Area di mana kita dimuridkan. Area di mana kita dimentor. Area di mana kita dibapai. Area yang kedua adalah dunia. Jadi kita tertanam, kita bertumbuh, kita dimuridkan, kita dimentori, kita dibapai, supaya kita bisa jadi pengaruh. Kepada dunia. Jadi siapa lingkunganmu? Di mana engkau berada? Pastor, tadi bukannya katanya kita harus jadi terang dan garam dunia? Betul. Jadilah pengaruh di dalam dunia. Bukan berasosiasi sama dunia. Inilah tempat di mana kita berasosiasi, bersekutu. Kita ditambahkan nilainya, kita dimuridkan, kita diselaraskan cara berpikir kita. Di tempat ini, Alkitab mengatakan jangan berasosiasi dengan dunia. Ini tepat seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya berasosiasi dengan Yesus. Mereka dimuridkan langsung oleh Yesus. Mereka bergaul dengan Yesus. Tapi mereka gak hanya tinggal bersama dengan Yesus, tapi Yesus mengutus mereka berdua-dua. Lu pergi ke desa itu, ke kota itu berdua-berdua. Mereka diutus Tuhan untuk berpengaruh di tempat di mana Tuhan mengutus mereka. Tapi gak berasosiasi sama mereka. Jadi kalau hari ini saudara ngerti prinsip ini, watch your neighbor. Saudara harus tahu di mana saudara harus tertanam dan bertumbuh, dimuridkan dan dibapai dan dimentori. Di mana tempat saudara memberikan pengaruh. Jadi kalau hari ini saudara berada di bawah oleh Tuhan, ketemu dengan satu kelompok orang, ada orang ini, ada orang itu, saudara di kantor, saudara di bisnis, saudara di kampus, saudara di sekolah. Saudara bukan berasosiasi dengan mereka, tapi saudara memberikan pengaruh saudara kepada mereka. You get the point? Tapi kalau kita belum ini,
Gimana kita bisa jadi ini? Mempengaruhi ini. Nah, saya berdoa supaya setiap kita, waktu saya udah habis, saya mau saudara menangkap ini. Bukankah juga amanat agung juga berkata bahwa pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Pergilah. Tuhan mengutus setiap saudara dan saya. Jadi bedakan antara pengaruh dengan berasosiasi. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa di Amsal 23, 19-21 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengarkan anakku, jadilah bijaksana, perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Alkitab mengajarkan bahwa kepada kita, lihat cara hidup lu. Janganlah bergaul dengan pemabuk dan orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang camping. Coba ngomong kanan kirimu, perhatikan hidupmu sungguh-sungguh. Itu kita dikatakan bijaksana. Amsal 13:20 dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi kalau siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Asosiasinya kalau saudara mau bijak, kumpulah sama orang-orang yang bijak. Tapi kalau saudara kumpulnya sama orang-orang yang bebal, saudara akan jadi bebal. Mazmur 1 mengatakan, ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Watch your neighbor. Berasosiasilah dengan orang yang tepat. When you find the right people, you will grow. Salah satunya, Pastor gimana sih caranya ngebedain apakah ini harus selalu ada di dalam gereja? Saya bilang, kalau saudara membutuhkan sesuatu, ada orang yang jauh lebih hebat dari saudara di dalam bidang yang saudara geluti. Atau Tuhan, di mana Tuhan memanggil saudara, carilah mentor sehingga saudara menjadi lebih baik. Belajar dari dia, berasosiasi dengan dia, ambil nilai hidupnya yang bisa memberikan saudara nilai hidup saudara bertambah, dan saudara bagi pengaruh kepada dunia. Katakan amin. Bangsa Israel dipesan-pesan, diwanti-wanti sama Tuhan. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Sedikit ayat ini sebelum kita pulang, supaya saudara melihat. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dengan siapa saudara bergaul? Apakah kehendak Tuhan bahwa bangsa Israel itu menyembah Allah yang lain? Enggak. Tapi kepada siapa saudara berasosiasi, kepada siapa saudara bergaul, menentukan apa yang ada dalam hatimu. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, we will find the right person. Taunya dari mana? Kalau saya ada sama dia, saya jadi orang yang lebih baik. Nilai hidup saya bertambah. Wawasan saya bertambah. Pengetahuan saya bertambah. Tapi kalau saya sama dia, bergaul sama dia, hidup saya makin lebih buruk. Makin gak ke gereja, makin gak doa. Kalau ada perlu cari alasan, makin gak lebih baik. Berarti saudara dalam lingkungan saudara dipengaruhi, bukan memengaruhi. Di dalam kelas single saya juga ngomong, buat orang single di kelas men and woman relationship. Saya bilang,
Pastor tahu dari mana saya kalau saya ketemu pasangan tepat buat hidup saya? Nggak cukup cuman orang yang mencintaimu. Penjahat juga bisa mencintaimu. Tapi cari orang yang bisa make you better. Bisa membuatmu lebih baik. Bring out of the best of your life. Mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dia tahu caranya grooming yourself. So you become a better person. Karena orang yang kasar, orang yang abusive, orang yang pukulin istrinya, once dia pernah mengasihi istrinya. You get the point? So watch your neighbor. So protect your life. Protect the purpose of your life, of God in your life. Surround yourself with people who empower you, believe in you, support you, uplift you, inspire you, love you, appreciate you. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang demikian. Maka kita akan berada dalam lingkungan pengaruh yang baik. Then we can grow in our influence. Kesimpulannya, visi gereja ini, we see a Christ-centered generation who influences the world. Kami melihat ada generasi yang berpusat hidupnya kepada Kristus yang memengaruhi dunia. Dengan cara gimana? Dengan cara dimuridkan. Jadi kalau saudara tertanam dalam gereja ini, maka saudara akan dimuridkan supaya hidup saudara pusatnya kepada Yesus. Bukan kepada diri sendiri. Saudara akan dibangun untuk saudara menjadi murid. Dan untuk memberikan pengaruh kepada dunia. Di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Di rumah tangga, di kampus, di sekolah, di bisnis, di kerjaan, dimanapun. Tuhan tempatkan saudara dan saya. Gaya hidup kita harus beda dengan gaya hidup dunia. Jangan jadi sekedar orang Kristen yang datang ibadah, bahkan pelayanan, tapi karatan di dalam gereja. Buat saudara yang masih belum punya gereja lokal atau keluarga rohani, find your home church. Carilah gereja lokalmu di mana engkau bertumbuh. Kelilingi dirimu, tertanamlah di sana dengan orang-orang yang tadi empower you, love you, support you, appreciate you. GKS Balikpapan, doa saya buat setiap saudara, jadilah berdampak, jadilah pengaruh di mana Tuhan tempatkan saudara. Ini adalah message yang akan terus saudara dengar kalau saudara tetap tempat ini. Saudara akan terus bertumbuh dan jadi pengaruh dimanapun Tuhan tempat saudara.